Karenanya yang kedua, seseorang ketika berzikir kepada Allah itu benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menghayati zikir yang ia ucapkan. Ya. Dengan menghayati zikir yang ia ucapkan. Ya, misalnya ketika ia berzikir tentang dengan mengucapkan Allahu Akbar, dia harus menghadirkan bahwa dirinya adalah hamba yang kecil. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, pujian kepada Allah, dia harus meyakini bahwa dia tidak pantas untuk dipuji. Dia tidak pantas untuk disanjung. Ya. Ketika ia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ia juga tidak boleh bangga dengan apa dari kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kepada kita melainkan dengan kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadirkan diri untuk lebih rendah di hadapan Allah dalam berzikir merupakan sesuatu yang sangat dituntut bagi orang yang melakukannya. Menundukkan diri itu tidak cukup. Dan harus disertai dengan penghinaan diri dan pengakuan. Seperti tadi kita katakan bahwa ketika kita menyebut Allahu Akbar, bahwa kita harus mengakui bahwa ana asghar. Kalau Allah itu akbar, maka kita hambanya adalah asghar. Kalau Allah kita mengatakan Allahu ghani, Allah itu kaya, maka kita adalah yang paling miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghani wa antum fuqara. Karenanya zikir yang diisi dengan kerendahan hati, dengan penghinaan diri, dengan pengakuan yang benar, menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah hamba Allah. Menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang benar-benar memposisikan diri sebagai hamba, sebagai budak Allah. Kemudian dari mana kita ambil? Kita harus merendahkan diri kita dari ayat yang kita sebutkan. Setelah Allah menyebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, dengan penuh rendah hati, rendah diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala harus dihadiri dengan rasa takut yang luar biasa. Sekali lagi, rasa penghinaan diri kita di hadapan makhluk akan mengangkat derajat kita di hadapan. Penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di hadapannya. Sedangkan seseorang yang menghinakan diri di hadapan makhluk, dia akan semakin rendah. Begitu juga dengan rasa takut. Semakin takut kita kepada Allah, kita semakin dekat padanya. Sebaliknya, semakin takut seseorang kepada makhluk, dia akan semakin menjauh darinya. Karena itu, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang kita katakan kita takut kepadanya, harus dibuktikan dengan semakin dekat kita kepadanya. Jika kita benar takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala, maka yang dituntut dari rasa takut kita itu meninggalkan segala larangan-larangannya. Jika kita benar takut akan kehilangan surga Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk melaksanakan amalan yang mendatangkan keridhaannya sehingga Allah membalas surganya kepada kita. Karena itu kita juga takut kepada Allah, jangan sampai karena perbuatan kita dalam ibadah ada yang menyimpang, mengarah kepada selainnya, sehingga kita jatuh dalam kesyirikan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ya orang yang kuat rasa takutnya di hatinya menjadi sifat yang ya istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Mu'minun ayat 60-61, walladzina yu'tuna ma atau. Ya, dan orang-orang yang memberikan apa yang diberi anugerahkan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah. Ya, sedangkan hati mereka itu dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un. Ya, bahwa mereka meyakini bahwa akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, ya, bukti ketanggutan mereka apa yang Allah katakan, ulaika yusari'una fil khairat. Ya, mereka yang takut itu ya bersegera untuk melakukan khairat, ya kebaikan-kebaikan, wahum laha sabiqun, dan selalu mendahului orang lain dalam segala kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha ketika ya mendengarkan ayat ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Musnad, ya. Ya, kalau dikatakan musnad, ya, yang dimaksud adalah Imam Ahmad, ya, kitab Musnad oleh Imam Ahmad. Aisyah berkata, ya, anna hasalat Nabi sallallahu alaihi wasallam an haula, ya, bertanya tentang orang itu. Ya, orang itu yang maksudnya orang-orang yang takut itu. Ya Rasulullah, haula'i, ya, ahuwa rijalu yazni wa yasrik wa yashrabul khamar wa yakhafu an yu'adzab. Apakah yang dimaksud dengan orang yang takut itu mereka yang telah berzina, mencuri, minum khamar, takut diazab? Mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian mereka takut untuk diazab Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka itu yang dikatakan takut? Qala, Nabi berkata, la yabnatus siddiq, ya. Tidak wahai anak Abu Bakar. Walakinnahu rajulu yusalli wa yasumu, ya, wa yatasaddaqu. Ya, yang dimaksud dengan orang yang takut adalah mereka yang sholat, yang berpuasa dan bersedekah. Ya khafu alla yuqbal minhu. Mereka takut tidak diterima amalannya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan orang yang qulubuhum wajilah, ya, mungkin ada yang bilang hatinya berteriak, ya, hatinya ya dimasuki ya semua jenis rasa takut. Ya. Mereka itu bukan yang melakukan dosa kemudian takut diazab oleh Allah. Bukan itu rupanya. Ya. Dan itu yang kita sangka, sebagaimana yang disangka oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi menjawab bahwa mereka yang takut itu, ya, mereka yang qulubuhum wajilah, ya, adalah mereka yang melaksanakan sholat, ya, yang berpuasa, ya, seperti yang kita kerjakan hari ini, yang bersedekah. Mereka khawatir tidak diterima, ya, ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu orang yang merugi, ya, hadirin sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang sudah capek beribadah tapi tidak, ya, memperoleh hasil, ya, dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.